Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi dalam channel saya, dimana channel ini didedikasikan kepada teman-teman saya yang saat ini lagi menjalankan skripsi, kemudian tugas akhir, dan juga membuat karya ilmiah yang berupa aplikasi, dan berikut juga laporan-laporan serta analisisnya. Di sini kali ini saya akan membagi sebuah ilmu yang saya saya dapatkan dari beberapa sumber, kemudian saya combine, dan ini jadinya lebih praktis menurut saya. Namun ini sebuah cara cepat yang menurut saya tidak boleh ditiru bagi seorang analis sistem. Dan juga menurut saya ini juga melanggar sebuah teori-teori yang ada, di mana kita harus menganalisis dulu, harus membuat model dulu sebelum membuat coding. Namun dengan cara ini saya akan balik bagaimana cara membuat sebuah diagram dari database yang sudah ada. Teknik ini saya namakan sebuah teknik reverse engineer. Dalam video kali ini saya akan men-sharingkan apa yang saya dapat selama beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini, dimana kita akan membuat sebuah kelas diagram dengan mengenerate database yang sudah kita miliki menjadi sebuah diagram yang akan bisa kita tampilkan untuk dasar-dasar menganalisis. Pertama-tama kita masuk dulu pada database yang sudah ada. Oke. Ini saya tutup dulu. Kita akan membuat sebuah ER terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan fitur yang disediakan oleh MySQL Workbench, di mana di dalam fitur ini, di dalam MySQL Workbench ini terdapat sebuah fitur yang namanya reverse engineer, dan ini menurut saya ini adalah sebuah menu yang sangat powerful bagi teman-teman yang ingin mengerjakan ingin mengerjakan sebuah diagram, kelas diagram, dari kelas diagram hingga sequence dan hingga CDM dan PDM. Menurut saya ini adalah sebuah fitur yang powerful, cepat, dan sangat mudah menurut saya. Di sini saya memiliki sebuah database purpose, di mana database purpose ini akan saya ubah terlebih dahulu menjadi ER diagram dengan cara database, pilih menu database, kemudian reverse engineer. Setelah itu saya ganti portnya 3307 karena di komputer ini saya menggunakan 3307. Bagi teman-teman yang menggunakan yang di dalam komputernya terdapat hanya satu MySQL, teman-teman cukup menggunakan 3306. Kemudian kita masukkan password database MySQL kita, kemudian klik OK aja, next. Caranya sangat mudah, cuma nek aja. Kemudian DB purpose, kita pilih DB purpose, kemudian next, secure, next. ER kita sudah jadi. Nah, ini kita sudah jadi. Sangat mudah menurut saya, tinggal klik next yes, kemudian sudah tercipta seperti ini. Namun yang harus diperhatikan adalah untuk membuat seperti ini, membuat teknik reverse engineer ini, saya sarankan teman-teman harus benar-benar memahami bagaimana cara membuat database secara baik dan benar. Teman-teman harus mempelajari bagaimana konsep normalisasi, kemudian teman-teman harus mempelajari bagaimana teknik
teknik kardinalitas dalam sebuah database, sehingga teman-teman bisa sehingga garis-garis yang seperti ini, garis-garis kardinalitas ini akan muncul. Jika teman-teman masih belum menggunakan sebuah kardinalitas atau foreign key di dalam database teman-teman, sebaiknya saya sarankan teman-teman harus menggunakan kardinalitas atau menambahkan foreign key pada setiap tabel yang berkaitan. Karena apa? Foreign key ini sangat berguna bagi konsistensi data dalam sebuah sistem. Dari mana kita bisa mengetahui bagaimana menggunakan sebuah kardinalitas? Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Karena kali ini saya akan hanya membahas tentang bagaimana cara menggunakan atau mengenerate database yang sudah ada menjadi sebuah kelas diagram dengan cara yang mudah, cepat, dan menurut saya sangat akurat. Karena apa? Dalam proses pemrograman OOP, dalam proses pemrograman OOP, peran kelas diagram itu sangat penting, dan kelas diagram akan mencerminkan bagaimana sebuah database yang akan kita buat di dalam sebuah sistem. Oke, cerita-ceritanya kita taruh di akhir video ini aja. Kemudian kita lanjutkan saja langsung ke kelas diagramnya. Setelah kelas diagram ini jadi, kemudian kita akan membuat sebuah kelas ketika ER ini jadi, kemudian kita akan membuat kelas diagram dengan menggunakan sebuah editor, yaitu namanya StarUML. Nah, StarUML ini bisa teman-teman download, bisa teman-teman dapatkan di Google pencarian, kalau tidak salah di situsnya uml.co.il sepertinya. Teman-teman ketik aja lah di Google. Saran saya jangan menggunakan yang dari website yang namanya SourceForge. Nah, karena di sana updatean UML-nya lama. Kemudian ada beberapa komputer yang tidak support dengan StarUML itu. Di sini tampilan UML-nya, StarUML-nya ada StarUML terbaru yang diupdate pada 2015 ini, Maret kalau tidak salah. Kemudian udah skip cerita-ceritanya, kita langsung saja membuat kelas diagram. Nah, di sini saya sudah membuat 4 kelas. Dari ER ini, dari ER yang sudah ada ini, saya buat menjadi saya kopikan atau saya buat ulang menjadi 5 kelas yang berbeda. Oh ya, di sini kurang satu. Kemudian jumlah yang ada di dalam jumlah objek atau kelas yang ada di dalam kelas diagram sebaiknya minimal harus sama dengan jumlah yang ada di dalam ER ini. Karena di sini ada tabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel. Seminimal mungkin harus ada 5 objek atau 5 kelas yang harus ada di dalam kelas diagram ini. Karena di sini kurang satu kelas diagram, kita buat satu kelas ini. Kemudian klik kelas di sini, kemudian kita klik satu kali di sini, kemudian kasih nama kelas. Nah, kenapa saya kasih nama kelas? Karena nama kelas di sini karena saya akan membuat sebuah kelas yang bernama kelas dari siswa. Oke, kemudian kita tambah atributnya, kita klik 2 kali di sini, kemudian add atribut. Atributnya tadi apa? ID kelas. Kemudian add lagi kelas. Oke, kemudian kita tambahkan metodenya.
insert, kemudian update, kemudian delete. Oke, di sini sudah di sini saya selesai. Kita sudah selesai membuat kelas diagramnya. Saran saya jumlah kelas yang ada di dalam di dalam kelas diagram minimal harus sama dengan jumlah tabel yang ada di dalam MySQL itu sendiri, di dalam database yang sudah kita buat. Kemudian kenapa saya di dalam metode ini menggunakan insert, update, delete? Karena metode merupakan sebuah tingkah laku yang akan dilakukan sebuah objek atau sebuah kelas pada saat aplikasi itu dijalankan. Aplikasi dasar dari sebuah sistem informasi atau hubungan antara aplikasi dan database itu adalah insert, update, delete, dan select, di mana insert digunakan untuk menyimpan data, update untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, dan select untuk menampilkan data. Keempat operasi itu adalah merupakan operasi yang sangat dasar dari sebuah aplikasi, sehingga tiga metode itu sebaiknya ada di dalam sebuah kelas. Atau jika teman-teman tidak mau menggunakan sebuah metode yang standar ini, teman-teman cukup menggunakan memasukkan sebuah metode yang benar-benar dilakukan oleh kelas tersebut. Maksudnya metode selain insert, update, delete, dan select. Kemudian setelah itu atribut adalah sebuah isian atau sebuah properties atau sebuah ciri-ciri dari sebuah kelas, di mana atribut ini jumlahnya harus sama, minimal harus sama dengan apa yang terdapat di dalam field database yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antar objek ini. Jadi objek pun, kelas pun juga memiliki relasi, meskipun mereka memiliki sebuah konsep enkapsulasi pada saat kita terjemahkan menjadi sebuah aplikasi. Oke, kita pilih di sini association, kemudian kita tarik dari kelas ke siswa. Kenapa kita tarik dari kelas ke siswa? Karena di dalam siswa terdapat ID kelas, dan ID kelas ini merupakan sebuah foreign key, penghubung antar siswa dan kelas ini. Kemudian kita hubungkan lagi judul buku dengan detail pinjam. Nah, detail pinjam karena di sini juga ada ID buku, maka kita hubungkan dengan ID buku di sini. Kemudian kita hubungkan lagi siswa dengan header pinjam. Nah, oke, kita perbaiki dulu. Nah, selesai. Kemudian kita hubungkan lagi header pinjam dengan detail pinjam. Nah, ini merupakan semua kelas di sini sudah saling terrelasi, sehingga kita mudah menggunakan sudah terlihat bagaimana relasi antar tabel ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kelas diagram juga memiliki sebuah hubungan kardinalitas sama seperti seperti database yang sudah kita buat di ER tadi. Dari kelas ini, di dalam kelas ini namanya
multiplicity. Nah, multiplicity ini sama seperti ER di database, seperti one to many, one to one, many to many, hubungannya seperti itu. Kemudian kita tambahkan aja, berikutnya adalah kita sesuaikan dengan apa yang di dalam ER. Nah, pertama kita akan buat hubungan antar kelas dengan siswa adalah one to many. Nah, berarti kita samakan aja, di sini one, di sini many. Berarti di dalam kelas ini kita tambahkan, di klik kanan, kemudian diklik garisnya ini yang di dalam kelas, kemudian kemudian kita pilih multiplicity-nya. Ini adalah N1. Kalau N1 berarti dari kelas ke sini, kalau N2 berarti dari siswa ke kelas. Kemudian kita pilih multiplicity-nya, yaitu one to many. Oh, terbalik ternyata. Maaf. One. Nah, mau pakai ini aja. Kemudian di N2 nya kita tambah lagi multiplicity-nya, di N2 nya kita tambah one to many. Nah, di sini one, di sini many. Apa namanya? One to many. Seperti di sini, sama kan? One to many. Kemudian kita lakukan juga untuk dari buku ke detail pinjam. Dari buku ke detail pinjam. Oke, kita klik dulu di sini, kemudian kita masukkan one to many. Oke, ini sudah kelihatan. Berikutnya dari siswa ini sama one ini. Kemudian dari sini juga one mini. Oke. Nah, inilah kelas diagram yang sudah kita buat. Jadi apa namanya? Ini adalah bentuk kelas diagram yang sudah saling terrelasi dan memiliki arti multiplicity. Jika teman-teman bingung, kita bisa menggeser ini biar tidak terlalu ambigu. Nah, seperti ini, diselang-seling gini biar teman-teman itu tidak bingung. Nah, kemudian kenapa saya membuat kelas diagram ini sama dengan apa namanya, dengan tabel yang sudah ada? Karena apa? Di dalam sebuah teori analisis, secara teori analisis, yaitu dalam membuat kelas diagram, kelas yang sudah ada itu, kelas yang kita buat, pertama kali kita buat akan di-generate menjadi sebuah database. Jadi kelas diagram ini merupakan cikal bakal dari pembuatan database. Nah, jadi sehingga pada saat kita mereverse engineer secara tidak langsung kita menerapkan, kita mengcopy yang namanya EER tadi menjadi sebuah kelas diagram, hanya ditambahkan metode-metode yang berkaitan dengan kelas itu sendiri. Nah, jika seseorang bertanya apakah sama antara kelas diagram dengan database diagram, jawab aja tidak sama. Mungkin secara atribut dengan nama objek dan nama table itu sama, namun itu merupakan sebuah hal yang berbeda. Kenapa? Karena database merupakan titik akhir sebuah fondasi pembuatan aplikasi, namun kelas diagram adalah titik awal untuk membuat sebuah database. Sehingga
untuk membuat sebuah database secara teorinya adalah membuat sebuah database yang berbasis OOP, kita harus membuat kelas diagram dulu. Nah, tentunya pasti akan lama jika kita membuat kelas diagram dulu kalau kita masih belum bisa menentukan objek-objek apa yang ada. Terkadang teman-teman yang sudah memiliki pengetahuan lebih tentang database, mereka biasanya mengandalkan intuisinya untuk membuat database secara langsung, kemudian di generate dengan teknik reverse engineer ini menjadi sebuah kelas diagram. Sebenarnya dalam kelas diagram ini terdapat beberapa teknik pembuatan kelas diagram, yaitu berdasarkan sebuah form yang ada di dalam aplikasi yang nantinya akan kita buat, dan juga dan yang satunya lagi adalah konsepnya menggunakan penerapan atau reverse engineer yang telah kita buat tadi, yaitu menyamakan antara database yang sudah ada menjadi sebuah kelas diagram. Menurut saya cara yang paling efektif adalah reverse engineer. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sebuah basis form, jumlah kelas atau objek yang akan kita buat akan menjadi 2-3 kali lipat. Karena apa? Seandainya kita kita memiliki sebuah data siswa, sebuah form data siswa, kemudian di dalam aplikasi tersebut terdapat 3 form data siswa. Yang pertama adalah form untuk menampilkan data, untuk mensortir data, kemudian yang satunya adalah untuk input data siswa. Nah, jika itu diterapkan menjadi sebuah kelas diagram, akan terjadi dua objek atau 2 kelas yang berbeda. Nah, otomatis itu akan istilahnya itu mubadir kalau menurut saya. Jadi sebuah kelas yang sama akan diterjemahkan menjadi 2 kelas yang berbeda. Menurut saya itu sangat berlebihan. Nah, cara yang paling pas menurut saya adalah kita membuat kelas diagram dengan teknik reverse engineer. Satu tabel adalah satu kelas, di mana dalam satu kelas itu akan bisa diutak-atik menjadi berbagai macam form. Toh kita sudah di sini memiliki metode yang akan bisa dipanggil menjadi sebuah fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi nanti. Sepertinya bingung nih teman-teman. Kalau bingung, biar nanti kita praktek bagaimana cara menerapkan kelas diagram ini pada sebuah aplikasi pemrograman pada saat pembuatan coding. Oke, mungkin itu saja dari teman-teman, dari saya. Sampai grogi nih karena terlalu panjangnya video. Oke, sampai sini aja video tutorialnya, dan kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya bagaimana cara membuat use case diagram dengan cara menggunakan star UML. Kemudian bagaimana cara membuat activity diagram, hingga akhirnya kita membuat sequence diagram setelah membuat aplikasinya, setelah aplikasi kita jadi. Oke, terima kasih telah berkunjung di channel saya, dan terima kasih telah mendengarkan cuap-cuap saya yang begitu panjang. Jika memang ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Jika memang ini video ini sangat baik, tolong di-like, karena biar teman-teman yang lainnya yang saat ini sedang galau skripsi, galau TPK, sedang training project, yang disuruh menggunakan kelas diagram, yang dia bingung, belum tahu bagaimana konsep-konsepnya, tolong ini di-share, tolong ini di-subscribe, dan tolong ini di-like, sehingga teman-teman lain bisa tahu cara tentang ini, sehingga proyeknya bisa cepat selesai dan tidak berkutat dengan hal-hal itu aja. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.